Puji Tuhan, hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk boleh bersekutu, belajar bersama-sama. Senang sekali melihat banyak saudara ya dari lapas mana saja, termasuk dari Amerika yang ikut, dari ICC Michigan, ya, lalu saudara dari Australia. Ya, puji Tuhan, ayo kita belajar. Tema kita hari ini dipilih oleh Pak Filipus. Ayo bergerak, tapi jangan terjebak. Uniknya temanya, saya ulangi, ayo kita bergerak dan jangan terjebak. Wah, saya lihat ada beberapa saudara yang cuma sendiri, cuma berdua, tapi tetap mau belajar. Lagi sekali terima kasih kepada ibu bapak petugas lapas yang memberi kesempatan untuk anak-anak kami ini, saudara kami ini berikut belajar. Oh, dari Kupang baru hadir juga. Nah, saudara, kata bergerak ya artinya tidak mandek atau tidak stop. Kata bergerak itu artinya berjalan maju. Ya, nggak boleh mundur kecuali ada hal-hal tertentu. Begitu pula untuk menyamping ke kanan atau ke kiri. Kita harus lihat situasinya juga. Nah, dalam hidup ini Tuhan ingin kita bergerak. Wah, rumah singgah Borneo, berapa orang itu? Ya, oke. Ya, Sawalunto sendiri. Ya, Sumenep. Ya, puji Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita hidup tetapi tidak bergerak, maaf, berarti kita sedang mati. Jelas itu. Roh Kudus itu sebuah pribadi yang selalu bergerak. Roh Kudus itu satu pribadi yang selalu mencari hal-hal baru. Nah, itu hebatnya Roh Kudus. Maka itu kalau kita lihat 28 pasal Kisah Para Rasul, maka kita melihat bagaimana Roh Kudus memimpin gereja untuk terus bergerak. Nah, maaf ini ya, maaf. Pasti anak-anak saya, saudara saya yang di LP ini tanya. Nah, kami ini bergerak kemana? Maaf ya, saya jawab. Habis di dalam begini, ya, kami dikurung dalam 4 dinding. Yang bergerak itu tidak harus fisik kita. Tapi ada manusia batinnya. Ya, ada manusia batinnya yang harus terus bergerak, harus terus maju. Saudara, kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan. Nah, bagi semua warga binaan, anak-anak saya, saudara saya, di mana saja berada untuk ikut belajar saat ini. Mungkin satu-satunya kitab suci agama yang ada di dunia ini hanya kitab suci Injil yang di dalamnya paling banyak berisi orang-orang yang dipilih Tuhan tetapi hidup dalam penjara. Nah, lihat Musa pernah di penjara, Yusuf pernah di penjara, Daud pernah di penjara, dalam arti dikejar-kejar oleh Saul. Yeremia, Yesaya pernah di penjara. Nehemia itu sebagai pelayan ya di Puri Susan, artinya dia di penjara, dalam arti nggak bisa kemana-mana. Paulus, wah lebih lagi nih kalau kita melihat Paulus. Saudara, 14 kitab yang ditulis oleh Paulus. Oh, yang dari Blitar, kedatangan tamu, puji Tuhan. Ya. Paulus menulis 14 kitab perjanjian baru. Saudara tahu nggak? 80% dari 14 kitab itu Paulus tulis di dalam penjara. Petrus pernah juga. Nah, semua warga binaan bersyukurlah walaupun secara fisik saudara terkurung, terkungkung. Tetapi secara roh
Wah, swasio tidore hadir juga, puji Tuhan. Tetapi secara roh, secara jiwa, saudara berkembang terus. Oke, itu contoh di Alkitab. Kita lihat satu pribadi yang luar biasa, Nelson Mandela. Ya, yang belum dengar supaya tahu, saya kenalkan orang ini. Dia sudah meninggal. Nelson Mandela itu dipenjara dengan siksaan yang sangat mengerikan selama 27 tahun. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah maafkan. Mungkin ada yang menemukan yang tepat. 27 tahun Nelson Mandela dipenjara. Bukan karena merampok, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh. Dia dipenjara karena dia ingin membebaskan saudara-saudaranya sebagai orang kulit hitam di Afrika Selatan. Tapi pemerintah, bontang hadir, puji Tuhan. Tetapi pemerintah Afrika Selatan yang didominasi orang kulit putih nggak suka, ya, nggak suka kepada sikap Mandela. Tapi Mandela ini luar biasa. Dia tidak membuat kerusuhan, ya, dalam gerakan dia. Dia nggak buat kerusuhan, nggak buat perang, nggak. Dia cuma bergerak waktu itu dengan cara damai. Tapi pemerintah declare waktu itu ya, nggak suka, lalu dipenjara. Nah, dipenjara 27 tahun itu, fisiknya terkurung, tetapi hatinya, pikirannya, rohnya terus bergerak. Dia tidak berhenti. Selama dalam penjara itu, dia nyusun apa nanti harus dibuat. Nah, itu aneh. Dia masih dalam penjara, tetapi dia sudah nyusun strategi. Dan dia yakin dia akan bebas, dia akan jadi orang nomor 1 di Afrika Selatan. Aneh, ya. Lagi sekali warga binaan dimanapun saudara berada. Secara fisik, saudara-saudara terkurung, terkunci, ya, di 4 dinding itu. Tapi roh saudara, pikiran saudara, hati saudara, jiwa saudara tidak boleh terkungkung. Nah, dalam hal ini saya ingin katakan kepada semua kita yang bukan warga binaan, berarti saudara dan saya sedang bebas. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang bebas. Maaf ya kalau saya pakai 2 kelompok ini, warga binaan jelas terkurung. Tapi kita yang tidak sedang dipenjara, maaf saya berkata, percaya enggak? Tidak sedikit orang yang tidak dipenjara secara fisik, tetapi jiwanya terbelenggu. Orang stres, orang kecewa, orang putus asa, orang dendam. Saudara jangan anggap enteng. Dendam itu memenjara orang. Orang dendam itu gak bisa move on. Putar-putar di tempat itu karena dia ingin balaskan dendamnya. Jadi, dari Sumut hadir, puji Tuhan. Jadi saudara, yang dipenjara itu tidak harus fisiknya. Karena banyak orang yang fisiknya bebas, tidak dipenjara. Tapi jiwanya dipenjara. Oleh tekanan, oleh stres, oleh kecewa, oleh dendam, oleh marah, oleh tersinggung. Itu semua bentuk penjara. Yang membuat orang yang tidak dipenjara pun tidak bisa bebas bergerak. Sadari ini. Orang yang hidup tidak mau meninggalkan, melupakan masa lalunya. Dengar baik-baik. Orang yang hidup yang tidak mau, bukan tidak bisa. Sebetulnya semua kita bisa meninggalkan masa lalu kita. Tapi tidak mau. Saudara dengar,
siapapun kita, kalau saudara tidak bisa membuang, melupakan, meninggalkan masa lalu, berarti saudara sedang dipenjara. Nggak bisa bergerak. Sebab masa lalu itu sangat menekan dan membelenggu. Maaf ya anak-anak saya, warga binaan. Kalau saudara sedang di dalam tempat yang tidak disukai siapapun juga, lalu saudara tidak bisa keluar meninggalkan masa lalu, dengar baik-baik, saya berkata, anak-anak saya mengasihi semua saudara warga binaan. Ya, maka saudara jadi orang yang paling celaka di dunia. Berarti saudara sedang dipenjara di dua penjara. Maaf saya pakai kata ini. Loh kok bisa? Yang pertama, secara fisik, saudara ada di 4 dinding itu. Tapi secara pikiran, secara hati, secara mental, saudara dibelenggu, dipenjara oleh masa lalu yang tidak saudara mau tinggalkan. Nah, ini yang menyebabkan banyak manusia hidup terpenjara. Siapa yang memenjarakan? Ya dirinya sendiri. Siapa lagi? Maka itu hari ini kalau Tuhan mengajak kita belajar, ayo kita tinggalkan masa lalu kita. Ayo kita bergerak, tapi jangan terjebak. Maka kalau saudara dan saya mau mengikuti pimpinan tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak akan terpenjara dan tetap bergerak. Ada masalah Sawalunto? Yang Sawalunto ada masalah? Nggak ada, Mas. Yang Sawalunto aman ya? Oke. Nah, ayo kita teruskan. Sekarang kita lihat. Saudara kita Paulus, secara fakta dia dipenjara. Tetapi secara roh, secara jiwa, mentalnya, dia bergerak bebas. Kisah Rasul 20, ayat 22 dan 23. Esra, opa senang sekali kamu hadir. Ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 dan 23. Paulus ini dibelenggu, ya, ditawan. Tapi dia tetap bergerak, tidak mau diam, tidak mau berhenti. Kisah Rasul 20 ayat 22 23. Kita lihat. Terima kasih Ivan. Papa senang kamu ikut gabung saat ini. Ya. Udah. Kisah Rasul 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Jadi Paulus itu ditawan, dibelenggu, ya, dipenjara oleh roh. Keren. Tapi dia berkata, aku pergi ke Yerusalem. Aneh itu. Ditawan tapi kok pergi. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Enggak tahu. Lihat ayat 23. Ternyata dia tahu. Iya. Oh, enggak apa-apa Andre. Bergabung. Selamat ulang tahun ya Andre. Ya. Dia bilang enggak tahu terjadi apa atas diriku. Tapi dia tahu. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Halo, ayo kita dengar. Ini hebat sekali. Apa yang Paulus tahu sudah ditawan oleh Roh Kudus. Dia ngomong begini. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
Haleluya. Cara bayangkan, ini kan kontradiksi sekali. Jelas Paulus ini tawanan roh. Dan sebagai tawanan roh, dia tahu yang menunggu dia itu bukan hotel dan restoran gratis. Maaf. Yang nunggu dia itu penjara dan sengsara. Oh Tuhan. Ya, saya percaya sih nggak ada seorang pun di antara kita harap-harap masuk penjara. Harap-harap sengsara. Nggak ada bukan? Tapi saudara kita yang satu ini aneh. Sudah ditawan oleh roh. Akhirnya harus penjara sengsara. Menunggu dia. Nah, tapi dia bebas, dia bergerak, dia tidak berhenti. Maka itu Paulus bisa menulis banyak hal sampai jadi firman Tuhan yang luar biasa. Oh, terima kasih Bapak. Yeremia ada di penjara juga. Sampai dikatakan kepalaku ini seperti mata air karena air matanya mancur terus. Dia menangis. Tapi hebat. Dia tidak dibelenggu secara roh dan jiwanya. Yeremia bergerak terus. Dan dia belajar. Warga binaan yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saudara sedang di situ. Tapi roh dan jiwa saudara tidak boleh terbelenggu. Buat planning, buat rencana. Nanti kalau aku bebas, aku mau ngapain, aku mau ngapain. Itu namanya bergerak. Kembali Nelson Mandela tadi. Wah, luar biasa Nelson Mandela ini. Jadi selama 27 tahun dia di penjara. Dia nggak ngerti nanti bebasnya kapan. Tapi dia nyusun strategi. Maka itu begitu dia bebas. Wah, cepat dia bergerak. Bersama dengan semua orang-orang ya yang dia pilih untuk jadi menteri-menterinya itu. Keren sekali. Nah, saya beri kesaksian. Hari-hari ini pemilu memang untuk presiden, calon presiden sudah terpilih. Tapi anggota legislatif kan belum, masih dihitung suaranya itu. Nah, 3 hari yang lalu ada seorang, kebetulan saya kenal. Dia mencalonkan diri juga. Nah, dia yakin dia tuh pasti bisa duduk di gedung terhormat, gedung MPR DPR yang di Jakarta. Karena dia caleg DPR RI. Ternyata dia stres. Karena kok belum ada hasil, ini bagaimana? Saudara, saya itu heran juga pada Roh Kudus ya. Lalu Roh Kudus ingatkan saya. Ngapain kamu stres? Kalau Tuhan yang mau. Kamu duduk sebagai wakil rakyat. Dan itu dengan wibawa Tuhan. Jangan stres. Dia akan mendudukkan kamu. Ya bagaimana gak stres? Ini gak ada kepastian. Stop. Roh Kudus berikan saya hikmat begini saudara. Ini loh. Ya. Berlora hadir. Puji Tuhan. Begitu saya jawab. Dia menangis saudara. Saya bilang. Daripada kamu sibuk nungguin nomor. Dan nungguin angka. Kok gak naik-naik angkaku? Bertobat kamu. Kalau itu yang kamu rindukan. Berarti kamu punya ambisi yang salah. Lalu gimana? Sekarang sambil menunggu keputusan. Susun rencana. Nanti kalau aku duduk di situ 5 tahun loh. Saya bilang kamu, saudara kan 5 tahun di situ. Buat planning. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga. Terus begitu. Saudara, begitu dia dengar jawaban saya. Dia bilang, kenapa saya nggak mikir itu? Nah, itu dia. Ivan Sarunayang. Puji Tuhan, senang nak Papa, kamu ada. Salam buat lari ya, buat centang. Jadi, jangan ada sesuatu yang membelenggu saudara, sehingga saudara nggak bisa bergerak. Saya harap mengerti ilustrasi kesaksian yang saya berikan ini. Jadi anak-anak saya, warga binaan dimanapun saudara berada. Sambil menunggu bebas. Baik yang sudah dekat
maupun yang masih lama. Dengar firman ini. Susun strategi, buat rencana. Nanti kalau aku bebas, aku mau ngapain? Siapkan itu. Nah seperti itu Yusuf. Wih saudara, kalau kita lihat hidup Yusuf itu luar biasa. Ya, kita baca Kejadian 41 ayat 14. Yusuf itu di penjara model apa? Dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah dipenjara seperti Yusuf. Kejadian 41 ayat 14. Ya, Kejadian 41 ayat 14. Oh Yos, Papa ini belum sempat tanya lagi tuh masalah buah merahmu. Maaf ini ya. Oke. Ayo, Kejadian 41:14. Lihat ini. Kemudian Firaun memanggil Yusuf. Firaun ya raja. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Lihat ayat. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Dan dengan cepat para petugas penjara membawa Yusuf keluar dari lubang itu. Ngeri. Jadi Yusuf ini di penjara. Bukan sel tikus. Oh, nunukan nadir, puji Tuhan. Saudara dengar. Ada istilah sel tikus bukan? Nah bagi yang belum tahu sel tikus itu apa, saya jelaskan. Jadi di penjara yang besar itu, 4 dinding, kiri kanan, muka belakang. Ada sel, ada kamar-kamar, sel-sel. Itu bisa untuk sekian orang, tergantung kapasitasnya. Tapi di semua LP, maaf ya, anak-anak jangan tersinggung ya, Papa ngomong ini. Di semua LP, rata-rata ada namanya sel tikus. Nah, seorang yang belum tahu saya beritahu. Sel tikus itu diperuntukkan kalau ada warga binaan yang nakal, yang suka berantem, yang suka buat masalah. Nah, tergantung berat ringannya kasus yang dibuat, maka dimasukkan sel tikus. Kamar kecil. Jangan berharap kamar kecil itu WC. Memang kecil, saudara. Pengap, gelap. Enggak kumpul yang lain. Dibiarkan sendiri. Nah, setelah kita membaca Kejadian 41 ayat 14. Saudara, sadar enggak? Yusuf tidak sekedar dipenjara di sel tikus, tetapi dia di lubang, tutupan. Itu penjara yang paling sadis. Di bawah tanah, bentuknya seperti sumur, dan napinya itu nggak bisa duduk, apalagi tidur. Karena lubang, maaf ya. Jadi Yusuf itu berak, kencing, semuanya makan, minum di lubang itu. Bisa bayangkan nggak beceknya kayak apa kakinya? Aduh, nggak bisa bayangkan. Terus belum selesai Filipus. Lihat ayat ini. Ya, saya baca ayatnya aja. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Dan dengan cepat mereka membawanya keluar dari lubang itu. Yusuf harus bercukur dan mengganti pakaiannya. Lalu menghadap Firaun. Saudara, nggak ditulis jelas berapa belas tahun Yusuf ada di situ. Nggak ditulis. Tapi karena lubang, tutupan, tidak ada cahaya matahari, pengap, aduh nggak bisa bayangkan. Harus bercukur. Wah, berarti rambutnya, mungkin monyet lebih cakep dari dia. Ganti pakaian karena bau. Harus menghadap Firaun. Betul, dari Palu betapa menderitanya penderitaan Yusuf itu. Ini Yusuf. Tapi dia nggak putus asa, nggak ngomel. Dia buat rencana. Mazmur 105. Ayo cepat. Mazmur 105. Ayat 17. Wih, ngeri sekali ini. Yusuf itu diapakan?
Maka itu anak-anak saya, semua saudara warga binaan, ayo jangan putus asa, dendam di situ, lalu marah-marah kecil, nggak ada gunanya. Ayo bergerak. Nah begitu pula kita yang di luar, awas jangan memenjarakan diri dengan kekecewaan, dendam, jengkel, tersinggung, masa lalu, wah merusak semua itu. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18. Diapain dia? Di lubang itu diapain? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, menjepit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Oh, ayatnya ngeri. Mereka melukai, Tuhan. Enggak, 18. Ayatnya. Mereka melukai kaki Yusuf dengan belenggu dan memasang rantai besi padanya. Coba ingat kembali, di lubang, napinya berdiri, duduk nggak bisa, apalagi tidur. MLT, OBS. Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai emas itu, kok enak. Rantai besi. Wow. MLT, ada terjemahan yang beda. Mereka mengimpit kedua kaki Yusuf dengan belenggu. Lihat itu, ini kalimat bagus. Jiwanya telah masuk dalam penjara besi. Jiwanya. Leher kaki dibelenggu besi. Ternyata jiwanya pun, saya nggak mengerti bagaimana cara orang Mesir memenjara jiwa Yusuf di dalam besi. Ayo semua kita menyadari betapa menderitanya. Tapi saudara kita ini bergerak. Dia nggak terjebak di dalam kepedihan, di dalam kejengkelan, kekecewaan, kemarahan. Dia nggak terjebak di situ. Dia nggak nyumpah-nyumpahi istri Firaun yang memfitnah dia. Enggak. Dia nggak ngutuki 10 kakaknya yang menjual dia ke Mesir. Tidak. Saudara bayangkan, anak-anak saya warga binaan, ayo belajar dari Nelson Mandela, dari Paulus, dari Yusuf. Walaupun di penjara, Hendrik, om senang sekali kamu hadir. Walaupun di penjara, fisiknya. Malah kalau MLT ini mengatakan jiwa Yusuf telah masuk dalam penjara besi. Wow. Tapi rohnya semangat. Rohnya tetap bergerak. Tidak boleh stop. Seberat apa beban yang saudara alami hari-hari ini. Jangan berhenti. Ayo maju. Bergerak terus. Ke depan masih banyak hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Keren ya. Kembali ke Kejadian 41. Setelah dia menghadap Firaun. Ini loh hebatnya Yusuf. Dia bergerak betul-betul. Dia nggak stop. Dia nggak merenungi nasibnya. Maaf kalau saya pakai istilah ini. Yusuf tiap hari nggak cuma nyanyi. Nasib, nasib. Aduh nasib, kenapa aku jelek betul. Aduh nasib. Stop. Yang cuma ngomong nasib, nasib, nasib. Kasihan yang namanya nasib dipanggilin terus. Maaf. Ayat 37. Jadi setelah Yusuf menceritakan arti mimpi Firaun. Firaun kaget, surprise. Ayat 37. Terima kasih Bapak. Bapak, jangan ada seorang pun di antara kami yang ikut belajar saat ini. Secara fisik kami di penjara. Lalu secara jiwa juga di penjara, roh juga di penjara. Hari ini kami mau bertobat dalam nama Yesus. Usul itu, Kejadian 41:37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Terus satu terjemahannya, Filipus Karapanjang. Hendri, senang sekali Papa kamu ada. Ya, judulnya ada nggak?
Filipus, coba lihat judulnya dulu. Ya, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Wih. Saudara ingat loh. Anak-anak saya warga binaan, dengar ya, dengar. Dari penjara yang begitu ngeri, di lubang bawah tanah, leher dirantai, kaki dirantai, jiwa di penjara dalam besi, untuk menuju ke takhta raja. Yusuf tidak melakukan ribuan langkah. Tidak. Catat. Yusuf dari penjara yang begitu mengerikan, cuma satu langkah ke takhta Firaun. Wah, ini luar biasa. Kami semua percaya, warga binaan yang rajin ikut belajar firman Tuhan, Tuhan akan memuliakan saudara. Kalau saudara mau hidup seperti Yusuf, walaupun dibelenggu, dipenjara, dirantai, tapi rohnya enggak mau dia bergerak terus dan nyusun strategi yang hebat. Bukan strategi jahat ya, maaf. Papa berkata, awas ada yang rencana, keluarnya aku masuk lagi, awas kamu. Ya, Yusuf ini hebat. Jadi jarak dia dari penjara yang begitu mengerikan ke takhta Firaun cuma satu langkah, bukan dua langkah, bukan ratusan langkah. Begitu dikeluarkan dari penjara, Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, ini loh pujian yang luar biasa. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Selesai? Belum. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan yang telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wah, saudara lihat, akhirnya bukan cuma Yusuf yang dipuji-puji. Tuhannya Yusuf pun ikut dipuji oleh raja yang tidak percaya Tuhan. Raja yang sihirnya luar biasa. Amin kan ini. Maka itu semua warga binaan, perjuangan Pak Andreas Normandala, mendapat surat dari Kemenkumham. Sehingga setiap Senin, Rabu, Jumat, saudara wajib hadir di Zoom ini. Karena Pak Andreas ingin saudara hidup mengalami pemulihan pembaruan yang luar biasa. Supaya nanti kalau saudara bebas, kalian bebas. Wow, seperti yang dialami oleh Yusuf akan terjadi di hidup saudara semua. Katakan amin itu. Begitu pula kita yang tidak di dalam. Jangan bodoh. Jangan mau kita dipenjara oleh dendam, oleh kekecewaan, oleh masa lalu. Jangan, bebaskan. Lanjut. Belum selesai. Wih, ini Pak firman ini luar biasa. Papa, bangkitkan semangat anak-anakmu, warga binaan dimanapun anak-anakmu ini berada, Tuhan. Apalagi kalau ada warga binaan sedang stres. Karena mungkin ini sakit, istri sakit, suami sakit, anak sakit, kontrak rumah. Tuhan tolong. Warga binaan jangan tertekan. Walaupun ada masalah di keluargamu, sudah nggak bisa ketemu. Karena saudara di tempat yang jauh dari keluarga saudara. Jangan takut. Hari ini bangkit. Percayakan Tuhan Bapa di surga pasti menolong mereka semua. Saya baca lagi 39 ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wih, saudara lihat ayat 40, terima kasih. Saudara, anak-anak saya warga binaan dimanapun saudara berada, saudara bisa mengalami ini. Percayalah, sebab Tuhan yang membebaskan Yusuf adalah Tuhan kita juga. Haleluya. Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu.
Wih, saudara, ini luar biasa. Fisiknya Yusuf dibelenggu, jiwanya di penjara besi, tapi rohnya, pikirannya, wih, bergerak terus. Ingat, berapa jam yang lalu, bukan sehari kemarin, tidak. Berapa jam yang lalu, saudara kita ini masih di penjara, bawah tanah, bau, kotor. Berapa jam yang lalu? Saya percaya nggak sampai 10 jam. Hei, oh haleluya. Nasibnya berubah. Langsung. Dia jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Ayat 41, belum selesai. Oh, ada yang komen ini, kesaksian. Maaf. Seandainya di penjara ada izin dengar lagu. Di semua musik streaming, ada baiknya dengarkan lagu pemenang. Nah ini seorang musisi, seorang sutradara, penulis skrip, ya. Cari lagunya pemenang, by ya di Gus Gas Full. Gus, G-U-S, G-A-S. Gus Gas Full. Lagu pemenang ya. Ayo semua kita yang di luar bisa cari di streaming ya. Gus Gas Full. Terima kasih. Saudara, Yusuf ini hebat. Ayat 41 belum selesai. Woi, haleluya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini Yusuf. Dia bergerak walaupun di penjara. Rohnya, pikirannya terus bergerak. Hebat sekali. Sesudah itu belum selesai. Diangkat begitu tinggi. Diberi jabatan luar biasa. Belum selesai. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain lenan halus, kain halus, dan digantungkannya kalung emas. Oh, luar biasa. Tadinya dia kalungan besi, belenggu. Sekarang Tuhan ubah, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Oh, Sanana harus live. Tuhan memberkati ya. Ini dia, woi Yuli dari Solo. Kesulitan masalah tidak sanggup mengunci kita sehingga tidak bisa bergerak. Setuju. Ayo berkarya. Kecuali diri kita sendiri yang mengizinkan menciptakan penjara buat diri sendiri. Ini orang paling bodoh. Terima kasih untuk komen yang bagus. Saya ulangi. Banyak orang bodoh membuat penjara untuk dirinya sendiri. Dengan kecewa, putus asa, dendam, marah, yang gak mau bergerak maju, ingat yang dulu. Itu orang paling bodoh. Membuat penjara untuk dirinya sendiri. Ya, Sanana, Tuhan memberkati ya. Ketemu lagi hari apa sih ini? Oh, Rabu, Jumat. Ya. Ayat 43. Belum selesai. Oh ya, sebentar. Ayat 42 bagi yang belum tahu. Begini, ada sistem di seluruh kerajaan dunia. Ya, dari zaman dulu. Otoritas raja itu ada pada cincin. Cincin raja yang ada materainya. Cincin itu hanya satu yang dibuat. Dan hanya raja yang punya. Jadi dulu belum ada tanda tangan. Ketika raja pakai cincin, lalu ada lak ya, seperti malam yang bisa keras, dicairkan, terus ditempelkan di kertas, itu meterai zaman dulu. Begitu lak itu sudah mencair, agak dingin dikit, lalu cincin raja ditempelkan ke lak itu. Dan itu sah. Jadi Yusuf itu diberi otoritas yang luar biasa. Cincinnya Firaun diberikan kepada dia. Pakaiannya berubah. Dapat kalung emas. Ayat 43.
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Nomor 1 jelas Firaun. Ini nomor 2. Ingat, baru berapa jam yang lalu. Berkatalah, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ingat, baru berapa jam yang lalu. Saudara kita ini napi kelas berat. Penjaranya dilubang, kaki dirantai, leher dirantai. Tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, cuma berdiri. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Saudara, hari ini saya nggak tahu kenapa Pak Filipus pilih tema ini. Nanti bisa sharing. Bergerak, tapi jangan terjebak. Jadi Papa, kan. Jadi Papa di surga bersama Roh Kudus. Terus menuntun, memimpin kita. Maju, bergerak terus. Ada jebakan-jebakan yang kita harus tahu. Jebakan yang pertama tadi kita sudah bahas. Dendam, iri hati, kecewa, tersinggung, putus asa. Maunya mati aja. Jebakan kedua, tidak mau melupakan masa lalu. Kejadian 20 tahun lalu masih diingat sampai hari ini. Kecewa aku, sedih aku. Ya, ayo Malino, serius ya. Ayo Rutan Malino, serius. Ya, ini belajar. Ada yang sudah 20 tahun kejadiannya masih diingat terus. Ayo maju. Jebakan kedua, uang. Ketiga, itu uang. Ya, jebakan pertama tadi, kecewa, dendam, putus asa, tersinggung, marah. Jebakan kedua itu masa lalu. Sekarang jebakan ketiga itu uang. Orang yang fokusnya ke uang. Orang itu nggak bisa bergerak. Karena nunggu uangnya banyak baru bergerak. Lah kata banyak itu sampai berapa? Maka itu orang yang terjebak dengan uang. Dia akan dibelenggu dengan uang. Dan dia nggak bisa maju. Orang itu selalu merasa kurang. Jebakan keempat. Karena kita melihat orang lain. Terus kita nggak suka. Nah, hati-hati dengan itu. Ya, Tuhan kita selalu bekerja dengan cara berbeda untuk setiap kita. Saya ulangi, Tuhan kita selalu bekerja dengan cara berbeda untuk setiap kita. Maka itu jangan lihat apa yang Tuhan kerjakan atas orang lain, jangan. Ya, kita lihat ayatnya ini. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ya, marga binaan, jangan iri hati kepada rekan. Wah, dia kok enak ya, dia kok enak. Wah, padahal hukumannya berat, tapi kok bisa cepat bebasnya. Jangan bilang, ayo cari siapa yang sponsor dia. Nggak usah, tunggu Tuhan. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ini yang kita harus pelajari. Ya, jangan kita noleh kiri kanan melihat saudara kita. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Wah, luar biasa. Bintang-bintang itulah anak cucu Abraham. Kan Yahweh Tuhan pernah bilang pada Abraham, maka Abraham keturunan bukan seperti bintang di langit banyaknya. Nah, bintang-bintang juga itu petunjuk arah. Luar biasa. Nah, bintang-bintang itu kita, saudara dan saya. Bintang-bintang itu punya garis edar. Bahasa ilmiahnya orbit. Saudara, di luar angkasa sana ada berapa triliun bintang. Besar-besar bintang itu. Triliunan bintang di angkasa yang bebas. Saya pakai istilah ini, nggak ada lampu lalu lintas dan tidak ada polisi lalu lintas. Tapi kenapa mereka nggak pernah tabrakan? Ya ini,
Karena mereka punya garis edar, punya orbit. Sekarang saya pakai ilustrasi konyol. Apa yang terjadi kalau ada bintang tola-tole? Waktu berputar kenceng loh. Wih, gak tahu berapa ratus kilometer per jam putaran bintang itu di orbitnya. Saudara, bayangkan. Makasih Oman, kamu nyapa papa ya. Dengar. Triliunan bintang bergerak ratusan kilometer per jam. Bayangkan kalau ada bintang nganggur, bintang iseng, bintang iri hati, toleh kiri, toleh kanan. Ini lihat ke garis edar temannya. Saudara, yang celaka bukan cuma bintang satu itu. Tapi dia mencelakakan bintang-bintang lain. Karena tabrakan di tata surya. Aduh, ngeri. Terima kasih Andre. Bintang itu lebih besar dari bumi. Betul. Nah, ini jebakan keempat. Jangan kita melihat nasib orang lain. Belajar untuk diri sendiri. Maka seperti ini akan lihat kemuliaan Tuhan yang hebat sekali. Jadi bersama Roh Kudus, ayo kita bergerak terus. Hati-hati dengan jebakan. Kalau hari ini kita menemukan 4 jebakan, mungkin bisa lebih. Siapa yang terjebak dengan apa? Siapa yang terjebak dengan siapa? Biarlah hari ini berubah. Papa rindu saudara dan saya bergerak bebas bersama Roh Kudus. Target yang besar-besar, yang luar biasa. Luar biasa ini. Jadi warga binaan, anak-anak saya semua, ayo bergerak terus. Walaupun sudah dibelenggu. Tapi yang sedang bebas, jangan kita bodoh, lalu memenjara diri kita sendiri. Ingat tuh saya katakan, ada orang yang membuat penjara buat dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Maaf, saya harus berangkat. Oke, saya kembalikan pada Pak Filipus. Coba